Guys, gimana kabarmu hari ini? Semoga kamu lagi dalam keadaan yang tenang dan baik-baik aja ya. Sebelum kita lanjut, ambil napas dulu sebentar. Bisa duduk nyaman, rebahan, atau sambil minum kopi. Aku cuma pengen ngobrol sama kamu soal satu hal yang pasti pernah kamu alami, yaitu saat seseorang yang kamu peduliin tiba-tiba menarik diri atau nggak merespons kamu. Pernah nggak kamu ngechat terus nggak dibalas? Kamu nungguin, bolak-balik lihat notifikasi, jam berlalu, tapi yang muncul cuma diam. Rasanya campur aduk ya. Bisa bingung, kesel, bahkan kadang merasa kayak nggak dihargai. Aku ngerti banget perasaan itu. Tapi sebelum kita bahas apa yang harus dilakukan, aku mau ajak kamu lihat dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kamu pikirin. Yang mungkin agak menohok, tapi jujur, ini penting. Kalau seseorang nggak merespons kamu, itu nggak selalu berarti dia nggak peduli. Kadang, dia cuma pengen lihat gimana reaksimu. Apakah kamu tetap tenang atau langsung panik? Kedengarannya agak keras, iya. Tapi ini emang bagian dari dinamika hubungan. Ada yang menarik diri karena lagi kesal, ada yang benar-benar sibuk, dan ada juga yang diam sengaja buat lihat gimana kamu menghadapi situasi itu. Masalahnya, banyak dari kita langsung bereaksi dengan cara yang bikin keadaan makin berat. Panik, kirim pesan berkali-kali, jelasin diri secara berlebihan, atau malah terlalu maksa buat dapat perhatian. Nah, begitu itu terjadi, dinamika yang sehat langsung rusak. Rasa hormat atau ketertarikan bisa turun drastis, cuman karena satu reaksi emosional yang enggak terkendali. Jadi, poin utamanya ini. Reaksimu jauh lebih penting daripada alasan dia diam. Kalau kamu langsung cemas, terlalu nuntut perhatian, itu bisa bikin dia jadi kurang respect. Kalau kamu marah atau langsung defensif, itu malah nunjukin kalau kamu lagi nggak merasa aman. Tapi kalau kamu tetap tenang, percaya diri, dan bisa kontrol diri sendiri, dinamikanya bisa berubah total. Coba bayangin, semua orang itu punya emosi. Kita bisa overthinking, sedih, atau kecewa. Terkadang, menarik diri itu cuma cara buat kasih ruang atau nge-clear perasaan sendiri. Nah, saat kamu nggak langsung bereaksi dengan panik, tetap stabil, itu bikin dia penasaran. Dia mulai mikir, kenapa dia nggak reaksi kayak biasanya? Dan rasa penasaran itu, percaya deh, bisa bikin ketertarikan atau rasa hormat justru naik. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah praktis. Aku bakal bahas, apa yang sebaiknya kamu lakuin saat diabaikan. Bukan kesalahan umum yang bikin hubungan jadi berat, tapi strategi yang benar-benar bisa ubah energi dan dinamikanya. Pertama, tetap tenang dan jangan ngejar diamnya. Kesalahan paling sering terjadi adalah bereaksi berlebihan. Kamu sadar nggak dibalas, waktu berlalu, terus pikiran mulai muter. Aku salah ngomong apa? Apa dia udah nggak minat? Atau dia lagi sibuk sama orang lain? Nah, spiral kayak gini biasanya bikin orang langsung ngejar, kirim pesan lagi, telepon, bahkan konfrontasi. Tapi dari sudut pandang dia yang diam, reaksimu itu justru lebih bermakna daripada kata-kata kamu. Kalau kamu langsung panik, kelihatan banget kalau kamu nggak stabil, nggak bisa kontrol diri. Dan itu bisa bikin rasa hormat atau ketertarikannya turun. Bayangin sebaliknya. Orang yang diabaikan tetap santai, nggak buru-buru balas, tetap fokus sama aktivitas dan hidupnya sendiri. Tenang itu punya pesan kuat. Dia nggak nunggu validasi dari orang lain. Hidupnya tetap jalan, dan energinya tetap stabil. Hal kayak gini bikin siapa aja jadi penasaran. Kenapa dia kelihatan nggak terganggu? Kedua, pahami arti dari diam itu. Diamnya bisa punya banyak makna. Kadang karena emosional, dia kesal, kecewa, atau butuh waktu buat ngeproses sesuatu. Kadang itu bentuk pengujian. Dia pengen tahu seberapa kamu menghargai dia, seberapa besar usaha yang akan kamu lakuin. Tapi sering juga, diam itu sama sekali nggak ada hubungannya sama kamu. Bisa karena dia sibuk, stres, atau emang butuh waktu sendiri. Kuncinya, jangan langsung ambil kesimpulan. Jangan langsung asumsi dia nggak peduli,
Apalagi kalau kamu mikir ini ujian. Dua respons kayak gitu bisa rusakin dinamika yang sehat. Yang dihargai itu orang yang tetap stabil. Nggak biarin diam, dia bikin emosinya berantakan. Kalau dia diam karena butuh ruang, ketenanganmu justru kasih kesempatan buat dia balik. Kalau ini ujian, tetap tenang nunjukin kalau kamu nggak gampang dikendaliin secara emosional. Kalau emang sibuk, kesabaranmu nunjukin kalau kamu punya stabilitas dan rasa aman yang kuat. Ketiga, diam itu kekuatan. Salah satu strategi paling efektif adalah membalas diam dengan diam. Kedengarannya kontradiktif, tapi coba dipikir. Waktu dia sengaja nggak merespons, biasanya dia pengen memancing reaksi emosional dari kamu. Nah, begitu kamu nggak bereaksi, dinamikanya langsung bergeser. Diam bikin dia penasaran. Dia mulai mikir, kenapa dia nggak reaksi kayak biasanya? Ketidakpastian itu justru bekerja buat kamu. Diam bukan soal manipulasi, tapi soal disiplin. Nunjukin kalau perhatianmu itu berharga dan nggak bisa diremehkan. Keempat, tarik diri versus pergi. Tarik diri itu artinya kamu sengaja ngurangin perhatian sementara. Bukan memutus hubungan, tapi kasih ruang. Cocok buat situasi diam yang ringan. Atau kalau kamu merasa ini cuman ujian. Tapi kalau udah masuk pola, ngabaikan terus. Nggak ada timbal balik dan jelas-jelas nggak menghargai, itu artinya kamu harus siap pergi. Pergi bukan berarti lemah atau kalah. Justru itu bentuk tertinggi dari self-respect. Kamu nunjukin kalau kamu nggak akan terus-terusan disia-siain. Yang kelima, kendalikan dinamika interaksi. Dalam hubungan, selalu ada dinamika. Siapa yang memimpin, siapa yang mengikuti, siapa yang mengatur energi. Waktu dia ngabaikan kamu, itu artinya dia coba geser dinamika ke arah dia. Dan banyak orang langsung menyerah. Langsung ngejar, jelasin diri, atau terlalu fokus sama respons dia. Cara buat ambil kembali kendali. Fokus ke diri sendiri. Jangan cari validasi dan tetap konsisten. Utamakan hidupmu sendiri, pekerjaan, hobi, tujuan pribadi. Energi kayak gini kelihatan, bahkan dirasain dia. Saat kamu nggak bereaksi berlebihan, kamu sebenarnya lagi menegaskan posisi dan integritasmu. Keenam, bangun nilai dan kelangkaan. Banyak orang pengen nunjukin nilainya lewat kata-kata, usaha berlebihan, atau selalu siap sedia. Padahal, nilai sesungguhnya itu kelihatan dari kelangkaan dan kualitas energi. Contohnya, kalau kamu selalu ada, langsung balas pesan, atau selalu kasih perhatian, itu justru bisa ngurangi daya tarik. Tapi kalau kamu bisa jaga jarak yang sehat, fokus ke diri sendiri dan terus berkembang, dia bakal mulai sadar nilai yang kamu punya. Kelangkaan bukan manipulasi. Ini soal ngejaga keseimbangan energi dan nunjukin kalau perhatianmu itu berharga. Saat dia ngerasa bisa kehilangan kamu, rasa penasaran, respek, dan ketertarikan itu muncul sendiri. Ketujuh, kapan harus pergi untuk selamanya? Ada saatnya, pola mengabaikan itu udah jelas nggak sehat. Terus-terusan, investasi cuma dari satu pihak, atau dia lebih milih orang lain. Itu tanda hubungan udah nggak seimbang. Di titik ini, pergi bukan soal marah atau balas dendam. Ini soal self-respect. Kamu nunjukin kalau energi dan perhatianmu itu berharga, dan kamu nggak akan biarin itu disia-siain. Pergi juga berarti kamu tetap kuat, stabil, dan gak bisa dikendaliin. Terakhir, diabaikan bukan akhir dari cerita. Ini justru kesempatan buat nunjukin kalau kamu stabil, fokus ke diri sendiri, dan bisa teguh sama nilai-nilai kamu. Orang yang bisa tetap tenang, kontrol diri, dan gak terlalu tergantung pada respons orang lain, pasti lebih kuat dalam hubungan dan interaksi sosial. Respons yang tepat itu, tenang, percaya diri, jaga integritas, dan tetap fokus sama hidup sendiri. Biarkan ruang itu bekerja buat kamu. Kalau dia emang ngerti nilai kamu,
dia bakal balik dengan kesadaran yang lebih baik. Kalau enggak, kamu udah jalan ke hal yang lebih baik tanpa buang-buang energi. Itulah bedanya antara orang yang terjebak dalam drama sama orang yang bisa nge-navigate hubungan dengan elegan. Jadi hadir, percaya diri, dan hargai diri sendiri. Itu yang bikin kamu selalu unggul. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.